Senang bertemu dengan Bang Juhe misalnya, karena Bang Juhe ini bisa mengasih perspektif yang berbeda yang membuat saya selalu, oh iya kok bisa ke sana larinya, oh iya kok bisa ke situ larinya. Ini sesuatu yang membuat gairah hidup ini selalu bertambah-tambah. Makanya uban di sini makin berkurang ya. Ini closing statement kedua. Itu pun kalau ada lagi yang bertanya, jadi ada closing statement yang ketiga. Jangan ya, moderator kasihan ya, mau malam minggu juga ini, di luar itulah ya. Ya sebenarnya kalau ya, seperti dibilang Bang Oni tadi, memang ya tidak ada novel sejarah sebenarnya. Sama seperti disiplin ilmu yang lain, peran-peran disiplin ilmu yang lain itu sebenarnya sebagai referensi. Aku melihat seperti itu. Makanya judul tema judul diskusi kali ini adalah sejarah sebagai bahan baku karya sastra. Bahan baku dalam arti kata referensi. Karena di dalam karya sastra kita tahu ada penokohan, ada tema, ada latar belakang. Nah, apa fungsi sejarah dalam karya novel ini atau karya sastra? Ya tentu sama seperti film. Dia ingin menjadi referensi untuk menjawab logika cerita. Kira-kira seperti itu. Artinya ketika dia mengambil setting tahun 20-an, logika ceritanya seperti apa? Maka dia butuh sejarah sebagai referensi. Hanya saja ketika referensi itu tidak diketahui masyarakat banyak, sehingga dianggap itu adalah karangan si penulisnya, itulah yang dikatakan Umberto sebagai referensi ironik, kan begitu. Secara intertekstual, sejarah yang dijadikan bahan baku ini sebenarnya hanya ingin menjawab logika cerita. Jadi ingin meluruskan logika cerita. Tahun 20-an itu seperti apa gitu. Coba bayangkan seandainya cerita Samsudin dan Ratna ini settingnya tahun 65. Tentu diambil referensi tahun 65. Begitu juga kalau dibuat tahun 98. Tak ada bedanya begitu istilahnya. Tapi temanya tetap ya cinta tadi. Dalam hal ini cinta tanah air, soal nasionalisme, itu menurutku. Nah, sama juga ketika kita bikin film, kalau umpamanya kita bikin film cerita tentang Raden Saleh, nggak usah kita bilang dulu film sejarah, film tentang Raden Saleh, tentu kita akan mengambil referensi di mana Raden Saleh itu hidup sebagai sebuah referensi. Dan dia tentu berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada, baik yang tertulis maupun dari wawancara-wawancara. Nah, itu sih sebenarnya aku melihat ya, ini hanya ingin menjawab logika cerita pada masa itu gitu. Tetap temanya cinta, tanah air, nasionalisme itu yang begitu kuat, pertarungan nasionalisme di antara beberapa tokoh itu gitu. Itu yang ku tangkap. Maka referensi-referensi yang ada memang harus dibutuhkan supaya logika cerita yang setting, kemudian kalau penokohan mungkin kita akan bicara psikologi barangkali kan, terus masyarakat setempat bicara antropologi. Tapi ketika dia bicara soal pergerakan, bicara soal Raden Saleh, tentu saja referensi tentang sejarah-sejarah pada masa itu dibutuhkan untuk yaitu tadi supaya logika cerita itu betul-betul nyambung alias tidak ngawur. Itu sih yang kutangkap. Karena kembali ke karya sastra sebagai sebuah karya imajinatif, ada unsur-unsurnya itu tadi. Selain tema, plot, penokohan, gak ada setting. Nah kebetulan settingnya tahun itu gitu. Persoalan setting itu menjadi sebuah kekuatan, ya itu persoalan bagaimana pengarangnya menekankan di situ. Ya kalau dia mau menekan soal Raden Saleh, aku mengingat mereka ini kebetulan tamatan ITB dua-duanya kan begitu. Kalau melihat persoalan relevansi dengan ini ya sah saja, tentang kiri kanan, maju mundur cantik, terserah kan begitu. Tapi yang jelas itu tadi, setting sejarah ini memang dibutuhkan untuk sebagai referensi. Hanya saja kalau umpamanya ini akan dibaca oleh orang-orang yang nggak paham Raden Saleh itu apa semua, ya referensi ini dianggap jadi mitos-mitos juga lagi kan. Itu sih sebenarnya peran sejarah itu tadi. Ya, setuju aku kalau umpamanya dikatakan ya memang bukan novel sejarah,
Aku melihat ini sebagai novel apa namanya, berlatar sejarah. Dan kenapa dia harus mengambil itu? Ya, sebagai catatan, barangkali di era pasca modern ini, ya tema seperti itulah yang memang lagi tren. Jadi kutipan-kutipan tentang sejarah, kutipan-kutipan tokoh-tokoh ternama seperti pidatonya Bung Karno diambil, dikutip. Dan itu memang eranya sastrawan pasca modern. Dan kalau kita ambil pemikirannya Edward Said, ya sastrawan yang sekarang ini yang unik, yang otentik itu ya tidak bisa lepas dari konteks sosial dan politik. Itu sih catatan closing statement periode kedua. Oke, terima kasih Bang. Memang kadang di diskusi itu makin lama dia makin enak ya. Nah, jadi mungkin udah panjang dari aku, apresiasi lah buat literasi kopi. Terima kasih juga buat kita semua. Dan juga tepuk tangan lah untuk kita semua. Ya, mungkin ada pemberitahuan dari Bang John.